Apa kata-kata yang paling sering didengar di gereja, saudara? Itu adalah iman, ketaatan, pengabdian, pelayanan, pujian, syukur, doa, dan lain-lain. Tetapi ada satu hal yang tidak boleh dilewatkan. Itu adalah kasih. Yang sulit untuk dilaksanakan ataupun mudah untuk disalahpahami apa maksudnya. Itu adalah kasih. Dan orang-orang juga sepertinya tidak begitu memahami dengan mendalam nilai yang sebenarnya dari kasih itu. Maka hari ini dengan topik tersebut saya hendak berbagi kasih karunia dengan firman yang berjudul yang terbesar ialah kasih. Yang terbesar ialah kasih. Coba saudara ikuti perkataan saya, yang terbesar ialah kasih. Amin, amin. Yang pertama, jenis kasih. Kita lihat jenis kasih. Poin satu, dalam arti umum. Ketika seseorang menikah dan mencintai, berarti mendekati dan menempel. Misalnya ketika katanya mencintai, tetapi tidak mendekat atau menempel, apakah itu adalah kasih? Jadi kasih itu adalah mendekat dan menempel. Ya. Kalau tidak mengasihi atau tidak dikasihi, maka orang rasanya seperti meriang. Kalau begitu, apa satu-satunya obat yang bisa menyembuhkan itu? Apa satu-satunya obat yang bisa menyembuhkannya? Tidak ada yang lain, hanya kasih. Maksudnya misalnya masuk angin atau flu. Jadi pergi ke apotek dan beli obat kan. Misalnya laki-lakinya tidak ada perhatian apapun, tapi perempuannya yang mencintai satu arah. Jika terus tidak kunjung menerima kasih, maka perempuan itu akan uring-uringan kan saudara? Berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Nah, penyakit yang timbul oleh karena kasih atau cinta seperti demikian itu istilahnya love sickness. Penyakit cinta. Ketika cinta itu tidak terwujud, timbullah gejala-gejala yang seperti penyakit, yaitu karena begitu mencintai maka gejala yang timbul seperti tidak ada daya atau kekuatan. Nah, kasus seperti ini tidak ada obatnya, hanya dapat dipulihkan ketika menerima kasih dari objek yang diharapkan. Dari segi positif, kasih itu obat manjur atau senjata yang bisa mengalahkan segala sesuatu. Yang besar di langit, juga besar di bumi, itu adalah kasih. Serta apa itu yang lebih besar dari alam semesta? Itu adalah kasih. Makanya dikatakan di Yohanes 3 ayat 16 bahwa Allah begitu mengasihi dunia. Percayalah bahwa kasih itu lebih besar dari seluruh kolong langit, lebih besar dari bumi, dan lebih besar dari alam semesta. Dalam arti umum ada beberapa kasih. Kasih antar saudara atau keluarga. Kasih antar saudara atau keluarga. Kasih antar keluarga. Kasih anak terhadap orang tua terhadap anak. Itu adalah
storge. Kalau marganya sama, atau sukunya sama, atau bangsa dan negaranya sama, orang mengasihi kan? Orang saling mengasihi. Wah, kamu orang Indonesia ya. Saudara ketemu di negara yang lain. Wah, kamu orang Indonesia ya. Lalu langsung jabat tangan dengan erat-erat. Kamu orang mana? Aku orang Medan. Wah, sama ya. Kamu orang mana? Aku orang Surabaya. Wah, ternyata kamu orang Surabaya juga ya. Kasih antar lawan jenis. Kemudian kasih antar lawan jenis. Kasih antara laki-laki dan perempuan. Itu adalah kasih eros. Sambil berkata, sayang, aku cinta padamu. Tapi ketika pasangannya kehilangan pekerjaan dan tidak bisa cari uang, bagaimana? Maka langsung berpaling. Itulah kasih antara laki-laki dan perempuan. Orang-orang berkata begini kan, aku akan mencintaimu sampai aku mati. Tetapi bukankah itu adalah perkataan bohong? Kalau itu benar, seandainya pasangannya meninggal, maka tidak akan menikah lagi kan? Tetapi ternyata menikah lagi. Lalu kasih antar teman, kasih antar sahabat, persahabatan, yaitu philia, bahasa Yunani philia, kasih philia. Nah, selain 3 kasih dari pihak manusia seperti demikian, ada satu lagi, itu adalah kasih agape. Dalam bahasa Yunani, kasih Allah. Sekian jenis-jenis kasih dalam arti umum. Poin 2, kasih Alkitabiah. Kasih Alkitabiah yaitu kasih agape. Kasih ini adalah seperti pengikat yang mempersatukan. Kolose 3 ayat 14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan, yaitu kasih itu bukannya memisahkan tetapi mengikat. Dan kasih itu adalah awal dan akhir, serta Allah sendiri adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 16 mengatakan demikian. Allah yang adalah kasih telah memulai sejarah penebusan dan akan mengakhirinya. Dan kasih itu adalah buah pertama dari Roh Kudus. Ada banyak buah-buah dari Roh Kudus. Pertamanya kasih. Galatia 5 ayat 22. Kasih agape ini adalah kasih yang mengorbankan diri karena menganggap orang lain berharga. Kasih itu adalah kasih yang menebus manusia dengan darah kayu salib. Di hadapan kasih ini kita hanya bisa merespon kasih karunia dan syukur saja. Kasih ini adalah kasih dari wahyu, kasih dari mimpi. Misalnya dalam mimpi, seorang perempuan yang kita cintai ketika masa sekolah dulu muncul. Ya mau cium, ya mau pergi bersama, mau pergi makan bersama-sama. Lalu bangun dari tidur, ternyata itu mimpi. Tapi agama Kristen kita bukanlah mimpi semacam itu, tetapi kasih dari wahyu. Kasih dari wahyu. Kita bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan hamba Allah yang berharga, serta bertemu dengan
iman seiman, saudara seiman yang menuntun diri kita. Hal-hal seperti itulah kasih dari wahyu. Sebelum kita meminta, sebelum kita berdoa, Tuhan Allah terlebih dahulu datang mencari kita. Itulah kasih yang istilahnya terlebih dahulu yang diberikan pada kita. 1 Yohanes pasal 4 ayat 10 dan 19. Kasih yang menebus kita, kasih dari wahyu. Serta hakikat dari kasih agape adalah bersusah payah dan mengorbankan diri. Inilah kasih agape. Yang kedua, kelemahan yang fatal dari kasih manusia. Kelemahan yang fatal dari kasih manusia. Kasih manusia yaitu philea, eros, storge, ada kelemahannya yang fatal. Tetapi orang-orang salah paham dengan menganggap kasih tersebut adalah kasih agape. Salah paham. Maka coba kita lihat saudara, apa kelemahan yang fatal dari kasih manusia. Poin 1, tidak dapat melewati batasan yang namanya ego, diri sendiri, yaitu kasih yang egois, yang mengedepankan hawa nafsu dan keinginan diri. Karena ada suatu manfaat yang bisa kita dapatkan nantinya, makanya traktir orang makan atau melakukan sesuatu bagi seseorang. Jika itu tidak memenuhi suatu hal yang diharapkan, maka akan kecewa. Ketika butuh, maka dibaik-baiki, menjilat. Tetapi setelah tidak dibutuhkan, dicuekin. Jika ada hal yang sepertinya akan bawa kerugian pada diri kita, maka langsung memalingkan muka, tidak lihat lagi sama sekali. Kemudian poin 2, tidak dapat melewati batasan perasaan. Jadi sangat bersifat insting, berkata dan bertindak menurut perasaan. Aku sudah begitu sering tolong kamu, tapi kamu pernah balas aku sesuatu? Jadi kasih manusia yang seperti demikian tidak bisa melewati batasan perasaan. Tidak bisa melewati batasan perasaan. Maka di kamus Inggris Oxford, kasih itu didefinisikan seperti ini. Kondisi perasaan yang terikat dengan sesuatu sehingga menyukai dengan intensif, atau perasaan terikat yang kuat. Kondisi perasaan yang terikat dengan sesuatu sehingga menyukai dengan intensif, atau perasaan terikat yang kuat. John Keats mengekspresikan tentang kasih seperti ini. Kasih adalah suatu keriuhan. Karena segala signal atau rangsangan dari luar dan perasaan itu bercampur. Segala signal dan rangsangan dari luar dan perasaan itu bercampur. Poin 3, kasih manusia itu tidak memperlakukan manusia secara sama dan adil. Kasih manusia tidak memperlakukan manusia secara sama dan adil. Dengan kata lain, kasih manusia itu diskriminatif. Misalnya, seseorang lulusan universitas terkenal, kaya, dan bisnisnya lancar, maka banyak yang mau berteman dengan orang itu, ya kan? Banyak yang menempel padanya.
Sebaliknya, kalau bisnisnya tidak lancar, tidak ada yang mau perhatikan, tidak ada yang mau perhatian. Jika keluarganya kondisinya miskin, orang-orang ketemu pun tidak mau kan? Takut akan didatangi orang yang miskin. Jaga komunikasi pun tidak. Kasih dunia itu berkondisi seperti demikian. Misalnya harus ada uangnya. Kemudian kasih manusia memandang manusia bukan sebagai tujuan, melainkan hanya sarana atau alat. Kasih manusia memandang manusia bukan sebagai tujuan, melainkan hanya sebagai sarana atau alat saja. Yaitu manusia hanya dianggap sebagai alat untuk memberi kepuasan atau keinginan diri. Misalnya, dokter bertanya kepada pasien tentang riwayat dirinya atau riwayat sakit keluarganya kan? Memang dokter itu bertanya agar membantu untuk diagnosa penyakitnya. Tetapi dokter yang sejati sebenarnya melebihi dari itu. Tujuan dari pertanyaan itu apa seharusnya? Sebenarnya itu adalah untuk memahami kepedihan dari pasien tersebut. Kelima, kasih manusia hanyalah mengekang objeknya. Kasih manusia hanya mengekang objeknya dan tidak memberi kebebasan atau kemerdekaan yang sejati. Kasih manusia hanyalah mengekang objeknya dan tidak memberi kebebasan atau kemerdekaan yang sejati. Maksudnya dengan diam-diam dalam hati membuat objeknya sebagai tawanan. Dia itu orang yang bekerja di bawahku. Dia tidak bisa apa-apa kalau tanpa aku. Jika aku tidak menolongnya, keluarga itu akan mati kelaparan. Ketika berkata demikian, itu sama seperti mengekang objek itu. Sehingga kalau ada bersama-sama, rasanya sesak. Dan itu hanya hubungan yang tegang saja. Maka badannya jadi kaku dan tidak bisa bertindak dengan bebas. Kekang tersebut adalah tanda bahwa objek kasih tersebut hendak dikuasai. Kasih manusia yang hanya mengekang objeknya seperti demikian, ujungnya akan pecah. Keenam, kasih manusia kadang-kadang berlawanan dengan kebenaran dan keadilan. Kasih manusia kadang-kadang berlawanan dengan kebenaran dan keadilan. Karena dirinya berpengetahuan, maka mengekang atau menekan lawan bicara dengan suara kencang. Misalnya, karena diri kita cukup terpelajar, berpendidikan, menekang orang yang tidak memiliki, yang tidak berpunya atau yang tidak terpelajar. Bertindak dengan tidak peduli pada yang mana yang benar, yang mana yang salah. 7. Kasih manusia itu sementara, tidak bertahan lama. Kasih itu hanya sementara, tidak bertahan lama. Kasih tersebut tiba-tiba berubah sesuai dengan kondisi dan situasi dan kondisi. Misalnya, sebenarnya si Anto dan si Budi itu teman lama, sangat dekat. Tapi ketika ada si Dika, si Anto itu cuekin si Budi. Si Anto takut kalau si Dika bilang, "Hei, kamu dekat sama si Budi itu ya?" Maka meskipun mereka itu teman lama, langsung seperti tidak kenal. Kemudian si Anto langsung berpihak pada si Dika.
yang baru masuk itu. Kasih tersebut yang tadi dibahas, itulah kasih Philea, Eros, dan Storge. Tetapi jemaat kudus yang percaya bukanlah orang-orang yang memegang kasih manusia yang memiliki kelemahan seperti demikian. Saya harap saudara semua yang mendengar firman hari ini memiliki kasih agape Allah, kasih yang tidak berkesudahan. Itu adalah kasih yang tidak berubah selama-lamanya, yang bertanggung jawab atas kita sampai akhir. Itu adalah kasih yang tidak akan hilang, yang kasih yang tidak berubah. Yang ketiga, kasih sebagai hukum yang terhebat dan terutama. Kasih sebagai hukum yang terhebat dan terutama. 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Mengapa kasih ini adalah yang terbesar? Apa alasannya kasih itu adalah yang terbesar, saudara? Karena Allah itu sendiri adalah kasih. Itu sebabnya orang yang seperti apakah yang tinggal di dalam kasih? Ia adalah orang yang tinggal di dalam kasih Allah, dan Allah pun tinggal di dalam orang itu. Sebaliknya, jika tidak mengasihi, ia adalah orang yang tidak mengenal Allah. 1 Yohanes 4 ayat 8. Maka saudara, kasih adalah nilai yang tertinggi di antara nilai-nilai dalam kehidupan manusia. 1 Korintus 13 ayat 13. Dicatat di buku kelima yang ditulis oleh pendeta Abraham Pak, bahwa kasih itu adalah harta di atas harta, serta kebaikan yang tertinggi. Kita semua ingin berpartisipasi dalam sifat dan kodrat ilahi, karakter Allah. Bagi kita harus ada iman, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara-saudara. Lalu saudara, di atasnya terakhirnya haruslah diberikan apa? Kasih. Kasih terhadap semua orang. Kasih agape. 2 Petrus 1 ayat 4 sampai 7. Demikianlah Allah adalah kasih, maka kasih itu terbesar. Kemudian mengapa kasih itu terbesar? Karena kasih adalah perintah baru dari Yesus Kristus. Perintah baru dari Yesus Kristus. Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Sebagai referensi Yohanes 15 ayat 12. 1 Yohanes 2 ayat 8, 1 Yohanes 2 ayat 8. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu. Kasih adalah hukum yang tertinggi, yang paling penting dan utama, saudara. Di antara semua perintah-perintah, di antara semua hukum-hukum, kasih itu hukum yang tertinggi. Matius 22 ayat 37, Matius 22 ayat 37, Yakobus 2 ayat 8. Pertanyaan saudara, mengapa penyakit datang kepada manusia? Apa alasan mendasarnya? Itu adalah karena dosa manusia tidak menerima kasih Allah. Secara kedokteran seperti itu, saudara, memang benar. Karena dosa manusia tidak menerima kasih Allah yang demikian dan tidak melaksanakan kasih. Orang-orang katakan, jika kurang vitamin D, imun akan melemah, kan? Saya juga sering pagi hari kena 15 menit
kena matahari untuk dapat vitamin D dari Tuhan. Tapi alasan yang lebih mendasar lagi, kenapa penyakit datang adalah kekurangan kasih. Kekurangan kasih. Itu sebabnya gereja haruslah menjadi komunitas kasih, komunitas iman. Kata pendeta Brampak, kalau gereja jika tidak ada kasihnya dingin atau tidak ada, itu adalah kuburan katanya, kuburan. Saya sungguh berharap agar gereja kita penuh dengan kasih, agar segala sakit penyakit apapun, ya, gereja kita, keluarga gereja Bukit Sion semuanya penuh dengan kasih sehingga segala sakit penyakit apapun dapat dicegah. Amin. Poin 3. Karena jika tidak ada kasih, semua kebaikan akan jadi gagal. Jika tidak ada kasih, semua kebaikan akan jadi gagal. Maka kasih itu terbesar. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerlincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Di sini disebut berulang kali, jika aku tidak mempunyai kasih. Jika tidak ada kasih, perkataan kita hanyalah gong yang berkumandang. Meskipun itu bukan perkataan manusia, melainkan perkataan malaikat. Jika tidak ada kasih, segala kuasa dan iman akan menjadi tidak ada artinya. Meskipun kita memiliki nubuat, rahasia, pengetahuan, juga iman yang kuat. Jika tidak ada kasih, bantuan dan pertolongan yang luar biasa besar pun tidak bermanfaat bagi diri kita. Meskipun kita memberikan seluruh harta kita, bahkan tubuh kita. Jadi harus ada kasih, barulah segala kebaikan kita akan menghasilkan buahnya. Jika tidak ada kasih, segala kebaikan akan runtuh. Maka kita disuruh, itu sebabnya kita disuruh untuk menjaga hukum tersebut, hukum yang tertinggi tersebut, supaya tidak terjadi ketidakteraturan itu. Terakhir, kasih itu, karena kasih itu adalah hal yang kekal, maka itu yang terhebat. Karena kasih itu adalah hal yang kekal, maka itu yang terhebat. 1 Korintus 13 ayat 8. Kasih tidak berkesudahan. Tidak berkesudahan. Tidak berkesudahan. Nubuat, bahasa roh, pengetahuan, semuanya akan berlalu. Tetapi kasih itu adalah hal yang kekal. Allah adalah kasih itu sendiri. Tetapi pada kasih itu, apanya yang tidak ada? Tidak ada bayangan kecemasan dan kekhawatiran. Dan jika kita mengasihi, maka saudara, jika kita mengasihi, kesalahpaham pun tidak akan ada. Tidak akan ada. Kesalahpahaman. Salah paham, enggak ada. Karena ada kasih. Ya mungkin ya karena ini ya. Mungkin ya gara-gara itu ya. Ya mungkin ada alasannya. Karena ada kasih, enggak ada kesalahpahaman saudara. Saya harap agar saudara semua dengan kasih agape demikian bisa mengasihi sesama dengan segenap hati kita. Amin. Kesimpulan. Selama 3 tahun Yesus menyembuhkan orang sakit dan menghidupkan orang mati.
Banyak orang sakit disembuhkan Yesus. Semenjak kedatangan Adam, Yesuslah yang pertama kali melakukan hal-hal tersebut. Meskipun Yesus datang untuk menyelamatkan umat manusia yang akan masuk neraka, siapa yang sadar? Siapa yang sadar? Siapa yang sadar? Tidak ada satu orang pun yang mengenali dan menerima, memahami Yesus. Bahkan 12 murid pun tidak memahami Yesus. Dan ketika datang kengerian atas maut, mereka semua berkhianat dan melarikan diri dari Yesus. Tetapi bagaimana Yesus mengasihi murid-murid yang seperti demikian? Yohanes 13 ayat 1b. Yohanes 13 1b. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Ayat ini adalah ayat yang sering disebutkan pendeta Abraham Pak saudara ini, Yohanes 13 ayat 1b kan. Sambil saya siapin firman ini, pagi saya sendiri, saya jadi melihat lebih dalam mengenai ayat ini. Yesus tahu bahwa murid-murid tidak percaya dan semuanya akan melarikan diri. Tapi Yesus tidak melihat seperti itu dan tidak percaya seperti itu. Yesus dengan iman, Yesus melihat bahwa mereka akan kembali lagi dan percaya, saudara. Itulah kasih yang kekal, kasih yang sampai akhir. Dan hari ini pun saudara dan saya sedang menerima kasih yang persis seperti demikian. Kalau begitu, apakah pertanyaan terakhir, apakah saudara dan saya adalah murid Yesus yang Yesus akui? Murid itu ya saudara, murid adalah orang-orang yang melaksanakan kasih Yesus dengan kehidupan dan perbuatan. Yaitu jika kita bahkan mengasihi musuh, jelas kita adalah murid Yesus. Tapi jika tidak saling mengasihi, benar-benar bukanlah murid Yesus. Jadi tidak mudah untuk menjadi murid Yesus. Jadi kita haruslah membuat Yesus tinggal di dalam hati kita. Dan kasih harus berakar dengan dalam. Seperti yang dikatakan Efesus 3 ayat 17. Sebelum selesai mari kita baca 2 ayat sama-sama. 1 Yohanes 4 ayat 8. 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa? 3, 2, 1. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Amin. Kemudian satu lagi, Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. 34 dan 35. 3, 2, 1. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Amin. Saya sungguh berdoa dan memberkati dalam nama Tuhan Yesus agar kita saling mengasihi, sehingga kita semua benar-benar diakui sebagai murid-murid Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, hari ini kami telah merenungkan tentang kasih-Mu. Dari antara banyak jenis kasih di dunia, secara khusus kami telah menerima kasih penebusan kayu salib. Kasih itu adalah kasih yang mana Allah terlebih dahulu mendatangi kami dan memberi. Juga kami berterima kasih atas kasih karunia yang Kau berikan pada kami, yaitu kami dapat bertemu dengan firman yang ajaib dari wahyu Alkitab. Kiranya kami menjadi orang-orang yang dapat melampaui kasih manusia yang memiliki kelemahan yang fatal.
Jadikan kami menyadari kasih agape yang paling luar biasa dan melakukannya. Bapa, bantu agar kami bisa berakar dengan kokoh di dalam perintah baru tentang kasih yang Yesus berikan. Jadikan kami semua pada akhirnya menjadi jemaat Bukit Sion yang diakui sebagai murid-murid Tuhan. Bapa, tolonglah gereja kami dan tiap-tiap keluarga jemaat kami menjadi komunitas kasih dan komunitas iman. Izinkan tiap-tiap jemaat kudus menjadi penuh damai senantiasa dan berlimpah dengan syukur, sehingga berkat kelancaran turun juga pada tempat kerja dan bisnis, serta berkat kesehatan secara rohani jasmani pun turun. Dengan meninggikan nama Yesus Kristus, kami panjatkan doa syukur ini kepadamu. Amin.